Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar hari ini yang diselenggarakan oleh LPKN. Terima kasih buat Pak Andi Zabur yang selalu berkarya ya, memberikan menyumbangkan ide-ide dan pikirannya untuk mengambil bagian di dalam penanganan COVID-19 ini. Bapak Ibu, hari ini saya akan fokus pada dokumen pertanggungjawaban, judulnya sih SOP dan dokumen pertanggungjawaban. Saya kira saya tidak akan membahas SOP-nya lebih detail. Saya ingin langsung pada prakteknya seperti apa sih penyusunan dokumennya. Saya langsung ke persoalan itu saja. Daripada kita muter-muter bahas teori-teori kan. Oke, baik Bapak Ibu, para peserta webinar hari ini. Insya Allah kita kurang lebih 2 jam ke depan kita akan coba berdiskusi tentang dokumen pertanggungjawaban pengadaan barang jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID. Saya mulai dulu ini, saya kira semua sudah tahu, karena siapapun narasumbernya pastilah membahas tentang regulasi ini. Dasar pelaksanaan PBJ darurat bencana itu apa sih? Pertama, Perpres 16/2018. Ini di pasal 59 ayat 5, ini bab yang khusus mengatur tentang PBJ darurat bencana. Kemudian di pasal 91-nya itu mengatur tentang adanya pendelegasian kepada LKPP untuk menyusun regulasi terkait pelaksanaan, bagaimana sih metode pedoman pelaksanaan PBJ darurat ini. Oleh karena itu, maka berdasarkan mandat dari pasal 91 ayat 1 huruf P Perpres 16, itu LKPP menerbitkan peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa dalam keadaan darurat bencana. Nah, kemarin setelah adanya COVID-19, maka LKPP menerbitkan lagi SE-nya, Surat Edaran LKPP nomor 3 tahun 2020. Ini penjelasan atas pelaksanaan. Jadi SE ini sebenarnya bukan norma hukum yang baru, pengaturan yang baru. Ini mempertegas kembali peraturan LKPP 13/2018. Ya, pembahasan kita ke depan tentu hanya berputar pada ketiga regulasi ini, lebih banyak kepada peraturan LKPP 13/2018 dan SE LKPP 3 tahun 2020. Nah, sehingga dokumen-dokumen pertanggungjawaban nanti yang telah saya buat ini mengacu pada aturan-aturan ini. Sekarang saya bahas dulu tentang peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018. Saya mulai dulu di pelaku pengadaan. Siapa saja sih sebenarnya yang terlibat di dalam proses pengadaan barang jasa dalam kondisi darurat bencana, khususnya COVID-19 ini? Pertama ada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kemudian ada pejabat pembuat komitmen, dan penyedia. Saya lebih memfokuskan pada penyedia, walaupun swakelola sebentar juga saya akan bahas sedikit. Terus ada pertanyaan, bagaimana dengan Pokja? Bagaimana dengan pejabat pengadaan? Bagaimana dengan PPHP, PJPHP? Nah, di dalam kondisi darurat bencana, sentral pelaksanaannya ada pada pejabat pembuat komitmen. Sehingga fungsi menunjuk penyedia, fungsi melaksanakan kontrak, fungsi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan itu terpusat pada pejabat pembuat komitmen. Sehingga tidak perlu ada pejabat pengadaan, tidak perlu ada Pokja. Kenapa tidak perlu? Karena memang fungsi memilih itu tidak ada. Fungsi memilih dalam bentuk tender or seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung, e-purchasing itu tidak ada. Metode itu tidak ada. Karena metode pemilihan tidak ada, maka organisasi yang memilih pun tidak ada. Tender tidak ada, maka otomatis Pokja nggak ada. Pengadaan langsung tidak ada, maka otomatis pejabat pengadaan tidak ada. Itu kurang lebih filosofinya. Kenapa organisasi pengadaannya itu tidak ada pejabat pengadaan Pokja. Kemudian PPHP, PJPHP juga tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada pemeriksaan administrasi pada saat ada serah terima dari PPK kepada PAKPA. Oleh karena itu, maka hanya 3 ini kalau kita proses pengadaannya melalui penyedia. Hanya 3 organisasi ini. Terus bolehkah Pokja terlibat? Saya kira sebagai tim pendukung, turut memberikan masukan, ya silakan saja. Tetapi itu bukan menjadi satu prasyarat. PPHP, PJPHP tidak perlu. Tetapi kemarin saya sudah sampaikan bahwa pejabat pembuat komitmen perlu tim pendukung. Untuk apa? Terutama pada saat pemeriksaan
perhitungan bersama, karena di situ dibutuhkan banyak tenaga untuk menghitung hasil pekerjaan. Apalagi kalau ada barang, ada obat-obat, ya ada reagen, tidak mungkin, bukan tidak mungkin, bisa saja PPK itu melakukannya, tetapi tentu butuh waktu yang lama. Sementara pada proses pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat bencana itu dibutuhkan proses secara cepat, tepat, fokus, namun tetap akuntabel. PAKP apa tugasnya? Menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Kemudian memerintahkan PPK. Oleh karena itu berdasarkan poin pertama ini ya, tentu harus ada berita acara identifikasinya, analisis sumber dayanya. Kemudian memerintahkan PPK untuk melaksanakan proses pengadaan. Ada surat perintahnya. Saya lebih fokus kepada dokumennya. Mengalokasikan anggaran. Mengalokasikan anggaran tentu adalah kewenangannya pengguna anggaran sesuai dengan Undang-Undang 1 2004. Ya. PP 12 2009 kalau untuk APBD. Nah, pejabat membuat komitmen, melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan. Jadi begini, pada tahap identifikasi kebutuhan ada dua pihak di situ yang terlibat, PAKPA dan PPK. PPK menyusun, PAKPA yang menetapkan dengan melibatkan end user atau stakeholder yang lain. Kemudian PPK menunjuk penyedia. Ingat, tidak memilih penyedia, tetapi menunjuk penyedia. Kenapa bahasanya menunjuk? Karena memilih penyedia itu kewenangannya pejabat pengadaan maupun Pokja. Oleh karena itu di sini terjadi pemangkasan birokrasi. Kita memperpendek jalur birokrasi proses pengadaan barang dan jasa. Nah, jadi tidak perlu memilih, dia langsung menunjuk. Maka di sinilah diperlukan pre-knowledge-nya PPK, pengetahuan terdahulunya PPK. Setelah itu kemudian menerbitkan SPPBJ, ya. Serah terima lokasi pekerjaan, menerbitkan SPMK atau SPP, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, melakukan perikatan. Penyedia apa? Penyedia melaksanakan pekerjaan dan melakukan serah terima hasil pekerjaan. Nah, ini kurang lebih. Nah, karena tugas dan kewenangannya ini berbeda dengan tugas dan kewenangan PAKPA maupun PPK yang diatur di Perpres 16 2018, terutama saya fokus pada PPK. Oleh karena itu pejabat membuat komitmen, pertanyaannya begini, apakah pejabat membuat komitmen itu butuh dibuatkan surat keputusan yang baru khusus COVID-19? Atau cukup mengikuti SK PPK sebelumnya? Contoh sederhana gini, di Dinas Kesehatan pada bulan Desember telah ditetapkan si X menjadi pejabat pembuat komitmen. Terbitlah SK. Saat itu belum ada kondisi darurat bencana. Bulan Januari, PPK bersangkutan melaksanakan sebagian paket pekerjaan yang telah teralokasi ya pada APBD regulernya, APBD atau APBN yang reguler yang telah ditetapkan. Nah, kemudian muncul kondisi darurat bencana sehingga diperlukan pengadaan barang jasa dalam kondisi darurat. Pertanyaannya adalah, apakah perlu menetapkan PPK lagi? Nah, Bu Ira bisa menjawab nggak pertanyaan saya? Pada saat keadaan darurat ini perlu ditetapkan PPK karena ini berbeda, pengadaan darurat berbeda. Jadi dia harus PPK baru karena kan juga lingkup kegiatan itu berbeda dan sangat beda dengan keadaan PPK yang biasanya. Oke, ya. Keadaan mekanisme biasa. Smart answer ya. Ini jawabannya sangat smart. Harus diterbitkan SK PPK yang baru khusus COVID-19, walaupun orangnya sama. Kenapa? Karena tugasnya itu berbeda antara PPK dalam kondisi normal dan PPK dalam kondisi darurat bencana. Ini khusus kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pengadaan barang jasa darurat, Perlen 13. Kenapa? Kalau SKPPK lama merujuk pada pasal 11 Perpres 16 2018, itu ada tugas salah satunya menetapkan HPS, ya, membuat rancangan kontrak dan lain sebagainya. Nah, di sini nggak ada HPS-nya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena begini Bapak Ibu, nanti ke depan kita nggak tahu, mungkin ada pihak yang lain, aparat penegak hukum atau auditor, terus nanti nanya, SKPPK-nya mana? Ditunjukkanlah SKPPK lama. Kalau nggak ada SKPPK baru, terus ditanya tugasnya apa, coba dibacakan. Oh, tugas PPK pertama, kedua ada menyusun HPS. Terus kenapa saudara tidak menyusun HPS di sini? Padahal di SK ada. Nah, ini hal-hal kecil mungkin yang saya melakukan analisis bahwa ini celah sebenarnya.
Tetapi dalam proses pengadaan barang jasa itu saya selalu katakan jangan ada celah sekecil lubang jarum sekalipun. Karena kalau ada celah kecil seperti itu, maka dari lubang kecil itulah orang di luar bisa melihat kondisi kita di dalam. Sehingga semua celah sekecil apapun itu kita tutup. Celah-celah seperti itu kita tutup. Oke, saya lanjut. Sekarang penyedia. Saya kira ini sudah kemarin, penyedia itu diutamakan pernah menyediakan barang jasa sejenis di instansi pemerintah, penyedia dalam katalog elektronik, kemudian penyedia terdekat, pelaku usaha lain. Artinya ini adalah hierarkinya, ya. Yang diutamakan yang pernah berkontrak dengan instansi pemerintah tentu harus ada buktinya. Atau dalam katalog yang kita lihat saja. Tetapi bukan berarti penyedia dalam katalog terus harus belinya e-purchasing. Ingat, sudah di awal saya sampaikan bahwa metodenya tidak menggunakan tender, seleksi, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, e-purchasing, itu tidak menggunakan itu. Terus metodenya apa, Pak? Metodenya PBJ darurat, di mana PPK langsung menunjuk penyedia. Jadi tidak ada lagi proses memilih. Proses memilih itu dipangkas langsung pada penunjukan. Diutamakan penyedia dengan rantai pasok terpendek. Nah, ini kemarin saya sudah jelaskan, ya. Bagaimana proses PBJ melalui penyedia? Perencanaan pengadaan ada identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya, kemudian penetapan cara pengadaan. Pelaksanaan pengadaannya langsung penerbitan SPPBJ. Jadi tidak ada pemilihan penyedia, pemeriksaan bersama, serat terima lapangan, penerbitan SPMK, surat perintah mulai kerja, ini untuk non barang. Kalau barang namanya SPP, ya. Ini surat perintah pengiriman. Kemudian pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan. Ini pelaksanaan pengadaannya. Setelah selesai pada pelaksanaan, kemudian bergeser pada pembayaran. Pembayaran itu diawali dengan kontrak dulu. Kontrak sebagai dasar pembayaran. Kemudian setelah itu dilakukan audit atau dikenal dengan post audit. Nah, pada pelaksanaan pengadaan barang, poin 1 sampai 4, penerbitan SPPBJ sampai SPMK atau SPP itu dapat diganti dengan surat pesanan. Jadi tidak perlu SPPBJ, langsung surat pesanan. Setelah surat pesanan, kemudian pelaksanaan. Dan selanjutnya sampai pada pembayaran. Perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan itu tahapannya ada 3. Identifikasi, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara pengadaan. Identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasinya harus cepat, ya. Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, prioritas penanganan terhadap kelompok rentan. Ini isi dari Perlen 13. Jadi tidak fokus pada COVID. Nah, semua kondisi darurat itu dibahas di sini. Kemudian perbaikan pemulihan. Analisis ketersediaan sumber daya. Apa sih fungsi analisis ketersediaan sumber daya? Nah, analisis ketersediaan sumber daya ini sebenarnya lebih kepada dasar kita menetapkan cara pengadaan. Ini semalam saya coba baca-baca lagi tentang swakelola pada kondisi darurat bencana, karena menurut saya swakelola pada kondisi darurat bencana itu sangat menarik. Kebetulan ada teman dekat saya yang bertanya tentang ini, dan ini memacu saya untuk belajar. Ternyata ada hal baru yang saya temukan di dalam swakelola itu. Bahwa analisis ketersediaan sumber daya adalah kita melakukan analisa sumber daya kita, baik sumber daya manusianya, ya, peralatannya, apakah kita punya atau tidak. Kalau kita punya sumber daya yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa, maka dapat dilakukan secara swakelola. Setelah analisis ketersediaan sumber daya, kemudian kita tetapkan cara pengadaannya. Kalau ternyata ketersediaan barang itu yang dibutuhkan itu terdapat pada pelaku usaha, ya, berarti harus penyedia. Tetapi apabila ketersediaan barang jasa tersedia dan atau dapat dilakukan oleh KLPD, maka PA-KPA melaksanakan pengadaan melalui swakelola. Nah, jadi ini ternyata swakelola pada penanganan darurat bencana itu harus based on analisis ketersediaan sumber daya dulu. Kalau sumber daya di internal kita cukup, maka kita boleh swakelola. Tapi kalau tidak boleh swakelola. Nah, ini hal yang menarik pada swakelola, karena ada pertanyaan kebetulan yang menanyakan, apakah itu ada tipe-tipe swakelola seperti pada Perlen 8 2018?
Nah, saya pun tertarik Mbak. Saya kira insya Allah Ibu Ira mungkin ke depan kita coba kolaborasi lagi untuk membahas swakelola khusus kondisi darurat bencana ya. Ini terima kasih buat teman saya yang memang teman dekat yang memang memacu saya untuk belajar tentang ini. Karena ini belum banyak kita bahas tentang swakelola. Nah, bagaimana pelaksanaan pengadaannya untuk COVID-19 ini? Tadi saya sudah jelaskan, tapi lebih mudahnya saya bikin alur semacam SOP, tapi bukan SOP lah. SOP itu kan lebih rinci dan rigid. Nah, SPPBJ dulu terbit. Kemudian setelah diterbitkan SPPBJ, kemudian periksa lapangan, serah terimakan lapangan itu, kemudian terbitkan SPMK atau SPP. Setelah itu pelaksanaan pekerjaan, hitung hasilnya kalau sudah selesai, kemudian serah terima. Ini pelaksanaannya. Ingat, ada 3 tahapan. Pertama perencanaan, kedua pelaksanaan. Ya, perencanaan tadi mulai dari identifikasi kebutuhan, analisis sumber daya, kemudian penetapan cara pengadaannya. Ya, cara pengadaannya kalau saya kembali lagi ada 2, penyedia dan swakelola. Saya kira kemarin saya berikan analogi, kalau kita butuh sesuatu dan itu kita bisa bikin sendiri, berarti bisa swakelola. Ya. Kalau tidak bisa, berarti kita butuh orang lain yang mengerjakan, berarti melalui penyedia. Kalau yang mana ngomong sama apa yang kita kalau kita pemerintah di atas segalanya, kita sekarang ikut dengan rantai pasokan pasar. Oh, ada yang ke ini ya, kebuka ya kayaknya ya. Sofi. Sudah saya tutup, Bu. Sudah saya tutup, Bu Mutiara. Oh iya. Silakan Pak Rafan. Oke. Oke, saya lanjut. Jadi saya berikan analogi sederhana begini, Pak. Kalau di rumah saya punya kendaraan, mobil saya bannya kemudian bocor. Nah, pertanyaan sederhana gini, kalau Bu Ira mobilnya bannya bocor, pertanyaan saya, Bu Ira perbaiki sendiri atau bawa ke bengkel? Nggak bisa, perbaiki bawa ke bengkel aja. Bawa ke bengkel, karena? Nggak bisa ngerjainnya. Oke, nah, apakah semua orang harus bawa ke bengkel? Belum tentu. Kalau saya mobil saya seperti, iya, kalau mobil saya seperti itu, tapi ternyata saya punya bengkel di rumah. Kira-kira apa, saya bawa ke bengkel atau saya kerjakan sendiri? Sendiri. Ya, oke. Itulah sebenarnya, ya. Kalau saya punya sumber daya, punya bengkelnya, punya tenaga yang kerja di situ, berdasarkan analisis, maka mobil itu nggak perlu saya bawa ke bengkel orang lain. Saya punya bengkel sendiri, maka itulah swakelola. Tapi kalau Ibu Juni Irawati, karena dia tidak punya bengkel dan memang dia nggak paham, artinya dia tidak punya sumber daya untuk itu, maka dia nggak boleh maksa bikin. Karena bisa jadi awalnya satu yang bannya bocor, kemungkinan kalau dia yang bikin jadi 4 bocor semua itu. Nah, karena itu ada 2 pilihan. Kalau sumber daya cukup, swakelola. Kalau nggak cukup, berarti kita pakai penyedia. Oke. Ini pelaksanaan pengadaannya, khusus pengadaan barang, SPPBJ sampai SPMK itu dapat diganti, SPPBJ sampai SPMK itu dapat diganti langsung dengan surat pesanan. Jadi pada barang supaya lebih simpel. Hanya surat pesanan, dia kerja, kemudian hitung, bikin serah terima, bikin kontrak. Nah, penyelesaian pembayaran. Ini ada 3 saya bilang, saya sampaikan tadi, ada perencanaan pengadaan, pelaksanaan, dan penyelesaian pembayaran. 3 tahapan. Penyelesaian pembayaran itu diawali dengan kontrak. Artinya apa? Setelah selesai perhitungan, bikin serah terima, dasar itulah kemudian kita membuat kontrak. Nah, kontrak inilah yang menjadi dasar pembayaran. Oke. Ini pada poin ketiga ini ada salah, sebenarnya bukan penetapan cara pengadaan ya, itu audit sebenarnya. Ini saya lupa mengganti ya. Jadi sudah kontrak, kemudian dia bayar, kemudian ada audit. Jadi ada yang salah di paling kanan itu audit. Swakelola, nah saya bahas dulu swakelola sedikit. Nah ini terima kasih. Ini swakelola saya coba bandingkan. Semalam saya coba bikin ini. Swakelola darurat versus non darurat. Pertama, dasar hukumnya dulu. Kalau swakelola darurat itu dasarnya berdasarkan pada peraturan LKPP 13 2018. Kalau
swakelola non darurat itu dasarnya pada peraturan LKPP 9, pelaksanaannya mengacu pada peraturan LKPP 9 2018. Kedua, definisi. Definisi 8 swakelola. parapan. Ya, oke. Silakan. Gimana? Salah ketik kayaknya parapan, perlem 8 deh kayaknya. Oke. Terima kasih. Perlem 9 itu melalui penyedia, ya. Oke, Bapak Ibu, saya langsung ganti karena memang ini agak fatal kalau saya ganti saja langsung. Ada dua hal yang saya harus ganti ini karena kerjanya udah tengah malam, Ibu. Oke. Yes. Nanti saya perbaiki lagi terus saya upload lagi ya. Nah, udah ya seperti ini. Ya, maaf parapan dipotong ya tadi. Ya. Nggak apa-apa. Itulah fungsi moderator sekaligus semi narasumber. Nah, saya jelaskan lagi Bu Ira ya. Perbedaannya pertama, penggunaan dasar hukumnya berbeda. Kalau swakelola pada darurat Perlem 13 2018, kalau non darurat Perlem LKPP 8 2018. Yang kedua, definisi coba kita lihat. Pada kondisi darurat bencana, definisi swakelola adalah pengadaan barang jasa untuk penanganan darurat yang dilaksanakan oleh KLPD, Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, ya, dan atau melibatkan KLPD lain, peran serta partisipasi lembaga non pemerintah, ormas masyarakat dan atau pelaku usaha. Jadi pelaksananya tetap KLPD yang punya kegiatan dan anggaran, tapi dapat melibatkan. Jadi KLPD lain, ya ormas, masyarakat, organisasi non pemerintah yang lain, pelaku usaha itu terlibat. Kita melibatkan mereka, tapi pelaksananya tetap kita. Tapi kalau pada kondisi non darurat, maka swakelola itu adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh KLPD yang punya anggaran, KLPD lain, ormas dan kelompok masyarakat atau kelompok masyarakat. Sehingga pada kondisi non darurat, karena pelaksananya ada 4, maka inilah sehingga dikenal tipe swakelola ada 4. Tipe 1 oleh yang punya pelaksananya pengguna anggaran pada KLPD tersebut, tipe 2 dilaksanakan oleh KLPD lain, tipe 3 oleh ormas, dan tipe 4 oleh kelompok masyarakat. Ya. Itulah kenapa ada 4 tipe. Sehingga pada swakelola non darurat, karena pelaksananya hanya KLPD yang bersangkutan, dengan melibatkan pihak lain bukan pelaksana, hanya turut terlibat. Pelaksananya hanya 1, KLPD yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka tipe swakelola tidak ada. Tidak dikenal tipe swakelola di situ. Penyelenggara, mari kita lihat perbedaannya. Penyelenggara swakelola pada kondisi darurat, pelaksananya KLPD, pihak lain cukup terlibat. Tapi pada kondisi non darurat berdasarkan based on Perlem 8 2018, penyelenggaranya itu nanti ada tim, namanya ada tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Pada kondisi darurat tidak ada tim-tim seperti itu, tetapi langsung PPK pada KLPD yang bersangkutan. Oke.